Uji coba perluasan peraturan ganjil genap di 16 titik bagi kendaraan roda 4 telah berlangsung selama sepekan. Kebijakan perluasan ganjil genap menuai beragam reaksi. Walau pembatasan lalu lintas ini diklaim berhasil mengurangi kepadatan kendaraan dan juga polusi udara. Sejumlah pengendara dan juga para pelaku usaha khawatir akan mengalami kesulitan dan penurunan omset. Salah satu yang menjadi bahasan adalah bagaimana dengan moda transportasi daring yang selama ini telah menjadi bagian keseharian masyarakat Jakarta. Menurut saya memang efektif untuk pengurangan kemacetan di Jakarta. Ya cuman minta tolong kepada yang berwajib atau gimana yang menanganinya. Saya pernah dengar dari berita katanya Pak Gubernur Pak Anies dia akan mencari solusi untuk taksi online. Dan yang saya minta, walaupun dia udah menjanjikan solusinya, janganlah terlalu lama-lama untuk merealisasikannya agar taksi online bisa melewati ganjil genap. Karena kalau terlalu lama dia mengeluarkan solusinya, ya untuk kehidupan keselanjutnya taksi online agak susah. Sebagian masyarakat menilai aturan ganjil genap terlihat mempersulit mobilitas masyarakat ibu kota, bahkan hanya menguntungkan pihak tertentu. Apalagi jika harus berpindah moda dalam perjalanan menuju tempat aktivitasnya sehari-hari. Lebih jauh lagi, titik perpindahan moda tersebut berpotensi menjadi kemacetan baru. Tidak ada masalah untuk perluasan ganjil genap, hanya saja untuk waktunya, ya kan, ini menurut saya masih sedikit menyulitkan, ya kan, karena dari waktu jam 6 sampai jam 10, kemudian dari jam 4 sampai jam 8 itu kan waktu kita pulang kerja, gitu kan, ya kalau setidaknya ada perubahan di mana-mana yang sifatnya bisa memberikan bagi pengguna jalan supaya tidak terburu-buru juga gitu loh, karena waktu yang tadi yang ditetapkan oleh si pemerintah. Kalau luasan ganjil genapnya saya tidak masalah, hanya waktunya aja. Nggak ada, tetap macet selama ada ganjil genap. Kemarin juga waktu pekan olahraga SEA Games berlakukan juga masih ada macet-macetnya juga. Gitu. Jadi tidak terlalu berdampak signifikan ya, tapi hanya dampak kecil aja. Kalau untuk yang terlalu signifikan nggak ada. Anies menyatakan saat ini kebijakan perluasan ganjil genap masih dalam tahap uji coba. Pemerintah akan melakukan evaluasi dan kebijakan bisa berubah berdasarkan hasil evaluasi masa uji coba. Peraturan gubernurnya belum dikeluarkan. Pada saat ini masih dalam fase pembahasan. Karena itu, jangan buru-buru juga menyimpulkan bahwa nanti akan finalnya seperti apa. Untuk aturan taksi online, Anies Baswedan mengatakan belum ada keputusan bebas ganjil genap atau tidak. Dia mengatakan akan membahas wacana tersebut dengan berbagai pihak. Taksi online ini, bagi yang pemain-pemain baru, itu kasihan dengan adanya ganjil genap tambahan ini. Sedangkan belum ada tambahan aja, itu dia untuk ke tengah itu dia udah agak males. Udah nggak mau dia lagi, apalagi ada tambahan lagi sekarang. Lebih banyak lagi wilayah-wilayah yang ganjil genap. Ya kalau bisa ya jangan terlalu lama lah gitu, janji-janji Pak Gubernur gitu. Luasan ini ya terus terang aja sih agak menurun sedikit lah, antara 10% lah. Karena ruang lingkup kita juga berkurang, karena ganjil genap tambahan ini kan baru sosialisasi. Tapi kan walaupun sosialisasi kan namanya driver kan udah ketar-ketir aja kalau ada polisi, udah ketakutan aja. Jadi otomatis kan menghindar. Otomatis ya pendapatnya udah berkurang. Ya makanya itu saya tekankan lagi, kalau bisa ya gubernur itu jangan terlalu lama-lama cari solusinya itu. Gimana Pak? Saran saya nih, udah to the point aja, pakai stiker depannya, depan belakang udah selesai.
kita sedang mengkaji seluruh aturan yang ada. Kita sedang berbicara dengan semua stakeholder. Kebetulan hari Jumat kemarin memang pimpinan Grab bertemu dengan kita, bukan hanya soal ganjil genap. Mereka memang sudah mengajukan untuk berbicara potensi kerjasama banyak hal. Di antaranya bicara tentang ganjil genap. Tapi kalau kita tidak segerakan untuk uji coba, nanti tidak akan mulai nih. Jadi kita akan bicara dengan semua pihak. Nanti sesudah itu semua selesai, baru kita akan putuskan. Di sisi lain, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menginginkan agar taksi online bisa beroperasi seperti halnya taksi pada umumnya yang kebal dari aturan ganjil genap. Budi Karya mengatakan, hingga saat ini Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta terus berkomunikasi. Namun, belum maksimal lantaran rencana kebijakan itu berlangsung cepat dan sejalan dengan itu taksi online belum punya tanda khusus. Kita sangat memperhatikan bagaimana kelangsungan para driver itu dengan baik ya, tetapi equality itu harus terjaga dengan baik. Artinya dari Kemenhub ingin taksi online itu tetap operasi seperti transportasi umum seperti biasanya atau gimana? Ya kan kalau taksi biasa boleh, mestinya mereka boleh juga. Menurut Direktur Komite Penghapusan Bensin Bertimbal Ahmad Syafruddin, kendaraan roda 2 adalah penyumbang polusi tertinggi di DKI Jakarta berdasarkan temuan mereka. Terlebih, yang menjadi akar permasalahan polusi di Jakarta, yakni SPBU masih menjual bensin dengan kualitas rendah.